Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Afriani dengan nomor NPM 21050064. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 13 akan memberi penjelasan mengenai piutang dagang. Tujuan pembelajaran. Video pembelajaran ini akan membahas tentang konsep dan praktik-praktik akuntansi yang berhubungan dengan piutang dagang. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian, penilaian, dan pelaporan piutang, menjelaskan penyisian piutang tak tertagih, menghitung dan mencatat penyisian piutang tak tertagih, mencatat penghapusan piutang, mencatat penerimaan piutang dihapuskan, menghitung umur piutang, membuat daftar umur piutang. Pengertian. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berutang yang memiliki batasan waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya, pihak yang berutang ini memiliki tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Pada transaksi piutang, pihak yang memiliki utang atau peminjam disebut debitur, sedangkan pihak yang memiliki piutang atau pemberi pinjaman disebut kreditur. Akun piutang dagang ini terjadi apabila pihak pembeli menerima permintaan atau penawaran barang penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit. Ciri-ciri piutang. Adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayarkan peminjam atau debitur kepada pemberi pinjaman atau kreditur saat tanggal jatuh tempo. Ciri-ciri piutang yang kedua ialah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal pembayaran, yaitu tanggal saat debitur membayarkan atau melunasi pinjamannya kepada kreditur. Kalau debitur membayar pinjamannya melebihi dari batas waktu tanggal jatuh tempo, biasanya terdapat denda dan dicatat sebagai lewat jatuh tempo atau menunggak. Ciri-ciri piutang berikutnya ialah adanya bunga yang berlaku. Biasanya, bunga dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi debitur yang meminta waktu pembayaran tertentu. Besarnya bunga disesuaikan dengan kebijakan dan kesepakatan dari debitur dan kreditur dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan. Jenis-jenis piutang dalam akuntansi. Perbedaan jenis-jenis piutang dapat dilihat dalam gambar berikut. Penilaian dan pelaporan. Berdasarkan konsep penilaian, aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang. Untuk tujuan pelaporan, piutang dinilai sebesar yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang tercantum sebagai piutang. Perbedaan ini disebabkan pengurangan dari jumlah piutang tersebut oleh penyisihan terhadap piutang yang tidak akan tertagih. Piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dicatat sebagai beban. Dengan dasar penilaian ini, piutang dilaporkan sebesar uang yang diharapkan akan diterima dari piutang yang bersangkutan. Konsep penilaian demikian menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang. Walaupun piutang telah dinilai sebesar jumlah bersihnya atau setelah dikurangi penyisian piutang tak tertagih, namun biasanya kedua jumlah tersebut disajikan. Dengan cara ini dapat mengetahui jumlah bruto piutang dan penyisian yang dibuat untuk piutang tak tertagih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, NPM 21050033. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Rati Afriani, yaitu penyisian piutang tak tertagih. A. Pengertian piutang tak tertagih. Menurut Al-Haryana, piutang tak tertagih adalah piutang yang dapat mendatangkan kerugian
apabila debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Bangkrutnya debitur adalah salah satu kemungkinan tidak tertagihnya sebagian atas seluruh piutang. Sedangkan kemungkinan lain piutang tidak dapat tertagih ialah debitur melarikan diri dan gagalnya upaya penagihan yang sudah dilakukan berulang-ulang. B. Jenis-jenis piutang tak tertagih. Secara umum jenis piutang tak tertagih terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama kredit dalam perhatian khusus, 2. Kredit kurang lancar, 3. Kredit diragukan, dan yang keempat kredit macet. Menurut IPAI, kredit macet atau piutang tak tertagih disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pihak debitur, yaitu pihak perusahaan atau yang di dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur lain atau pihak di luar perusahaan. Pada dasarnya terdapat 2 cara untuk menaksir jumlah penyisihan untuk piutang tak tertagih. Yang pertama berdasarkan saldo piutang dan yang kedua berdasarkan saldo penjualan. Penyisihan atas dasar saldo piutang ialah dapat dilakukan dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo yang dipakai adalah rata-rata antara saldo piutang pada awal dan akhir periode. Contoh, saldo piutang pada tanggal 1 Januari 2010 adalah 8.750 dan saldo piutang tanggal 31 Desember 2010 adalah 12.250. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3% dari saldo rata-rata piutang. Maka penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2010 adalah, yaitu hasilnya Rp315.000. Dapatnya Rp315.000 yaitu saldo piutang rata-rata sama dengan 8.750 ditambah 12.250 dibagi 2 sama dengan 10.500. Penyisihan piutang tak tertagih sama dengan 3% dikali 10.500. Maka hasilnya ialah Rp315.000. Sebesar Rp315.000 atau muncul di neraca sebagai saldo pos penyisihan piutang tak tertagih. Untuk mengetahui beban piutang tak tertagih, harus diketahui saldo awal pos penyisihan piutang tak tertagih. Selain penyisihan atas dasar saldo piutang, ada juga yang namanya penyisihan atas dasar persentase tertentu. Penyisihan atas dasar persentase tertentu ialah dilakukan berdasarkan golongan umur piutang pada akhir periode. Dalam keadaan demikian, pada akhir periode perlu dibuat daftar umur piutang. Contoh daftar umur piutang tampak terlihat pada tabel 13. Setelah piutang dikelompokkan menurut umurnya, maka terhadap kelompok umur diterapkan suatu persentase tertentu yang dianggap sebagai piutang tak tertagih. Persentase yang diterapkan untuk tiap-tiap kelompok umur tidak perlu sama. Jumlah piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan persentase terhadap saldo tiap-tiap kelompok umur merupakan penyisihan piutang tak tertagih yang harus diadakan. Dari tabel diketahui penyisihan piutang tak tertagih adalah sebesar Rp427.000. Akun penyisihan piutang sebelum jurnal penyesuaian Rp87.000 atau bersaldo kredit. Jurnal penyesuaiannya ialah beban piutang tak tertagih Rp340.000 dan penyisihan piutang tak tertagihnya juga Rp340.000. Apabila akun penyusuan piutang tak tertagih sebelum adanya ayat jurnal penyusuan bersaldo debit, maka beban piutang tak tertagih yang harus dicatat merupakan jumlah antara angka saldo tersebut dengan saldo yang seharusnya ada pada akhir tahun. Dan yang terakhir, penyisian atas dasar saldo penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa penyisian piutang tak tertagih
dapat juga didasarkan atas penjualan. Perhitungan pengisian piutang tak tertagih dengan cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase tertentu terhadap penjualan. Sedapat mungkin, angka penjualan yang dipakai adalah penjualan kredit, akan tetapi apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya, maka persentase dapat juga didasarkan atas total penjualan. Kalau perbandingan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit tidak banyak mengalami perubahan, hasil yang diperoleh akan cukup memuaskan. Contohnya, penjualan bersih selama tahun 2008 berjumlah Rp170.400 dan manajemen perusahaan menetapkan pengisian dihitung 1/4% dari penjualan. 1/4% dikali 170.400 sama dengan Rp426.000. Ayat jurnal penyelesaiannya sama dengan beban piutang tidak tertagih, yaitu Rp426.000. Pengisian piutang tak tertagih juga Rp426.000. Beban piutang tak tertagih tidak dipengaruhi oleh saldo akun penyisihan sebelum adanya ayat jurnal penyesuaian. Dalam metode persentase saldo piutang, jumlah beban piutang tak tertagih ditentukan olehnya. Apabila setelah beberapa waktu terlihat bahwa saldo akun penyisihan piutang tak tertagih menjadi terlampau besar, oleh karena itu jumlah yang betul-betul dihapuskan lebih kecil, maka persentase yang diterapkan mungkin perlu direvisi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Hairani, MPM 2150009. Pada video ini saya akan menjelaskan materi penghapusan piutang, penerimaan piutang dihapuskan, dan metode penghapusan langsung. Baiklah, tidak lama saya akan menjelaskan materi yang pertama, materi penghapusan piutang. Penghapusan piutang. Yang dimaksud dengan penghapusan piutang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak tertagih. Pada umumnya ada dua metode yang biasa digunakan untuk melakukan penghapusan piutang. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Satu, metode langsung adalah metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Cara membuat laporan keuangannya adalah beban piutang tak tertagih di debit dan penyisian piutang tak tertagih di kredit. Atau juga bisa beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Dua, metode tidak langsung adalah metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih yang secara tidak langsung menggunakan piutang yang bersangkutan, tetapi dicatat dalam satu rekening, yaitu cadangan kerugian piutang. Cara membuat laporan keuangannya adalah beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit. Materi yang selanjutnya adalah penerimaan piutang dihapuskan. Penerimaan piutang dihapuskan ada kalanya piutang yang telah dihapuskan ternyata diterima pembayarannya atau debitur yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya untuk membayarnya. Contohnya, pada tanggal 10 Februari 2004, PD Sarijaya menghapuskan piutang pada debitur Hasan sebesar 500.000. Pada tanggal 15 Maret 2004, Hasan datang dan menyatakan kesanggupan melunasi utangnya pada tanggal 15 April 2004. Cara mencatatnya di jurnal, piutang dagang di debit, dan beban penghapusan piutang. Materi yang terakhir adalah metode penghapusan piutang langsung. Metode penghapusan langsung atau juga bisa disebut metode penghapusan piutang langsung adalah perusahaan tidak harus melakukan taksiran kerugian piutang karena piutang yang sudah diyakini tidak bisa lagi ditagih atau dilunasi oleh pihak debitur. Dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutang memperlihatkan jumlah kerugian perusahaan yang sebenarnya dan piutang dagang yang dilaporkan dalam neraca dengan jumlah bruto. Pencatatan kerugian piutang diakui
dan dicatat jika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya, termasuk unsur-unsur laporan keuangan, sehingga jurnalnya akan berubah. Cara mencatat laporan keuangannya adalah beban penghapusan piutang di debit dan piutang di kredit. Jika mungkin tiba-tiba debitur memberitahu dan melakukan pelunasan pembayaran, maka jurnalnya piutang di debit, beban penghapusan piutang di kredit. Jika telah diterima pelunasan piutang, maka jurnalnya menjadi kas di debit dan piutang di kredit. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Hutagalung. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi NPM 21050023. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi umur piutang. Nah, umur piutang, setiap perusahaan perlu menyediakan forum khusus tentang laporan umur piutang. Nah, agar operasionalnya dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, laporan umur piutang menjadi faktor yang akan mempengaruhi dalam pengelolaan cash flow. Nah, jika cash flow berjalan dengan lancar atau baik, maka segala aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik. Namun, penjualan barang dan jasa tidak selalu dilakukan secara tunai, karena ada juga yang dilakukan secara kredit. Nah, di sini ada pengertian laporan umur piutang. Nah, laporan umur piutang merupakan sebuah bentuk laporan untuk mengetahui posisi piutang dan melakukan pengelompokan tersebut. Maka manajemen perusahaan bisa mengetahui posisi piutang sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Nah, melalui laporan umur piutang ini, maka perusahaan bisa memperkirakan kira-kira jumlah dan waktu jatuh tempo piutang dan menentukan jumlah cadangan kerugian akibat piutang yang tertagih. Nah, dengan demikian bisa diketahui bahwa pengelolaan piutang merupakan suatu yang penting agar cash flow perusahaan tetap berjalan dengan baik. Analisis yang dari umur piutang juga secara tidak langsung akan memberitahu dampak pada kas kecil dan pada kas besar perusahaan. Nah, cukup sekianlah dari materi umur piutang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi umur piutang tersebut yang saya sebutkan, saya terlebih dahulu meminta maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, piutang dagang merupakan sebuah tagihan atau hak yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kepada pihak lain dengan cara kesepakatan penagihan melalui waktu yang ditentukan. Piutang dagang digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dengan waktu yang singkat. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan dikategorikan sebagai aset lancar. Akun piutang tak tertagih merupakan akun kontra. Pada dasarnya terdapat 2 cara untuk menaksir jumlah penyisian untuk piutang tak tertagih, yaitu 1. Berdasarkan saldo piutang dan 2. Berdasarkan saldo penjualan. Penyisian piutang tak tertagih yang didasarkan atas saldo piutang dapat dilakukan dengan jalan menetapkan suatu presentasi terhadap saldo piutang. Pencatatan penghapusan piutang. Penghapusan piutang dilakukan bila manajemen telah mengetahui dengan pasti bahwa debitur tidak akan membayar utangnya dikarenakan misalnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Adapun metode penghapusan piutang yang tidak tertagih ada 2, yaitu 1. Metode tidak langsung. Dengan metode ini, setiap akhir periode akuntansi atau akhir bulan atau tahun, ditaksir besarnya kemungkinan rugi karena piutang dagang yang dihapuskan pada periode yang akan datang. 2. Metode langsung. Dengan metode ini, setiap piutang dagang yang dihapuskan diakui sebagai kerugian. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang yang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Namun, ada kalanya tanpa diduga-duga, piutang yang telah dihapuskan ternyata dapat ditagih. Apabila suatu piutang yang telah dihapuskan ternyata kemudian dapat ditagih, maka piutang tersebut harus dinyatakan kembali.
Umur piutang adalah jangka waktu yang dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Biasanya umur dikelompokkan menurut jumlah hari tertentu. Misalnya umur piutang yang berumur 1-30 hari atau 31-60 hari dan seterusnya. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui akan materi piutang dagang. Sekian video pembelajaran dari kelompok 13. Apabila terdapat kesalahan kata saat menjelaskan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan, terima kasih telah menonton.